Bagaimana jika seseorang yang Anda temui setiap hari, seseorang yang tampak biasa saja, menyimpan rahasia gelap yang tak terbayangkan? Kisah Yo Yang Chul adalah perjalanan menakutkan dari seorang pria biasa menjadi salah satu pembunuh berantai paling mengerikan dalam sejarah Korea Selatan. Tapi apa yang membuatnya berubah? Anda akan terkejut oleh twist yang tak terduga dalam kisah ini, sebuah perjalanan yang berawal dari masa kecil yang penuh luka hingga ledakan kebencian yang berujung pada kematian puluhan orang. Sebelum lanjut kita membahas kasus ini, jangan lupa untuk subscribe karena saya akan bagikan video berdasarkan kisah nyata dan fakta. Dan juga nyalain notifikasinya agar tidak ketinggalan video kisah misteri lainnya. Kalau udah siap langsung aja kita mulai kisah nyata yang mengerikan untuk episode kali ini. Yo Yang Chul lahir pada tanggal 18 April tahun 1970, di sebuah desa kecil di Gochang, Provinsi Jeolla Utara, Korea Selatan. Dia adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Ayahnya, bernama Yo Byung-woo, ia adalah seorang petani yang keras dan penuh disiplin, sementara ibunya, Kim Sun-hee, adalah seorang ibu rumah tangga yang lembut namun pasif, seringkali tak mampu melindungi anak-anaknya dari kekerasan suaminya. Di balik tembok rumah mereka, Yo kecil tumbuh dalam suasana penuh tekanan, di mana kemiskinan dan kekerasan menjadi makanan sehari-hari. Sebagai anak bungsu, Yo Yang Chul seringkali menjadi sasaran kemarahan ayahnya. Kekerasan fisik dan verbal yang diterimanya membuat Yo tumbuh menjadi anak yang pendiam, introvert, dan cenderung menarik diri dari lingkungan sekitarnya. Masa kecilnya diwarnai dengan perasaan tidak berharga, dan tidak adanya figur pelindung membuatnya merasa terasing di dunia yang seharusnya penuh kasih sayang. Meski lahir dalam keluarga yang penuh dengan kekerasan, tidak ada yang menyangka bahwa Yo Yang Chul akan berubah menjadi sosok yang begitu kejam dan mengerikan. Pada masa remaja, dia sempat mencoba untuk melarikan diri dari kekerasan keluarganya dengan mencuri dan melakukan kejahatan kecil. Namun, justru disinilah benih kebencian mulai tumbuh dalam dirinya, kebencian terhadap orang kaya yang hidup nyaman dan terhadap wanita yang dianggapnya lemah. Ketika Yo beranjak dewasa, hidupnya monoton dan tidak banyak yang berubah. Kemudian dia pindah ke Seoul, berharap bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Namun, tanpa pendidikan yang memadai dan keterampilan yang cukup, Yo kesulitan mendapatkan pekerjaan yang stabil. Dia terjebak dalam siklus kemiskinan, seringkali harus hidup di jalanan atau di tempat-tempat penampungan yang sangat kumuh. Singkat cerita, pada tahun 1991, Yo menikahi seorang wanita muda yang bernama Choi Sun-ja. Dan mereka memiliki seorang anak, namun pernikahan itu tidak membawa kebahagiaan bagi Yo. Istrinya, yang tahu tentang latar belakang kriminalnya, seringkali mengkritiknya, hingga membuat Yo semakin merasa tidak berharga. Pada tahun 2002, mereka pun akhirnya bercerai setelah Yo dipenjara karena terlibat dalam pencurian besar-besaran. Perceraian ini menjadi titik balik bagi Yo, di mana kebenciannya terhadap wanita dan orang kaya mencapai puncaknya. Perceraian dengan Choi Sun-ja tidak hanya menghancurkan kehidupan pribadi Yo, tetapi juga memicu kebencian mendalam terhadap wanita. Dia merasa dipermalukan dan dihina oleh orang-orang yang memiliki kehidupan lebih baik daripada dirinya. Hal ini mengubahnya menjadi sosok yang dingin dan tanpa belas kasihan, yang kemudian membawa malapetaka bagi banyak orang. Setelah bercerai, Yo mulai merencanakan balas dendamnya terhadap dunia yang dia anggap telah mengkhianatinya. Dia mulai berpikiran tentang membunuh orang-orang yang dia benci, terutama orang kaya dan wanita. Awalnya, fantasi ini hanya ada di pikirannya, tetapi lama-kelamaan, dorongan untuk melakukan tindakan kekerasan semakin kuat. Yo mulai mengumpulkan informasi tentang target-target potensialnya, mengamati rutinitas mereka, dan merencanakan pembunuhan dengan sangat teliti. Pada September tahun 2003, Yo melakukan pembunuhan pertamanya. Korbannya adalah seorang pria tua kaya yang tinggal sendirian di sebuah rumah mewah di distrik Gangnam, Seoul. Yo menyamar sebagai pekerja layanan,
masuk ke rumah korban, dan memukulnya hingga tewas dengan menggunakan palu. Pembunuhan ini memberinya kepuasan yang luar biasa, dan sejak saat itu, dia tidak bisa berhenti. Yo mulai membunuh lebih banyak orang, baik orang tua kaya maupun wanita pekerja seks yang dia pandang rendah. Yo tidak hanya membunuh korbannya, tetapi dia juga memutilasi tubuh mereka dan bahkan memakan beberapa bagian tubuh mereka. Hal ini dilakukan bukan karena kelaparan, tetapi sebagai bentuk kekuasaan dan balas dendam, sebuah upaya untuk menghancurkan sepenuhnya kehidupan yang dia benci. Lebih mengerikan lagi, Yo seringkali menyimpan bagian-bagian tubuh korbannya sebagai trofi dari kekejamannya. Pada Juli tahun 2004, polisi akhirnya berhasil menangkap Yo Yang Chul setelah dia tertangkap saat mencoba membuang mayat seorang pekerja seks. Awalnya, polisi tidak menyadari bahwa mereka telah menangkap salah satu pembunuh berantai paling dicari di Korea Selatan. Namun, saat diinterogasi, Yo dengan tenang mengaku telah membunuh 20 orang dan memberikan detail yang mengerikan tentang bagaimana dia melakukannya. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa Yo mengaku tidak menyesal sedikit pun atas tindakannya. Dia bahkan merasa bangga dengan kejahatan yang telah dia lakukan dan menyatakan bahwa dia hanya menjalankan keadilan versi dirinya sendiri. Yo berkeyakinan bahwa dia sedang membersihkan dunia dari orang-orang yang menurutnya pantas mati, orang kaya yang tamak dan wanita yang lemah. Meskipun Yo mengaku telah membunuh 20 orang, ada dugaan bahwa jumlah korban sebenarnya bisa lebih banyak. Selain itu, pengakuan Yo yang penuh dengan kebanggaan dan kepercayaan diri membuat banyak orang bertanya-tanya apakah Yo benar-benar bertindak sendiri, atau ada sesuatu yang lebih besar di balik kejahatannya. Beberapa teori konspirasi muncul, mengklaim bahwa Yo mungkin bekerja dengan orang lain atau bahwa dia adalah bagian dari jaringan yang lebih besar yang belum terungkap. Hingga kini, banyak misteri tentang Yo Yang Chul yang masih belum terjawab. Bayangan gelap yang menyelimuti Seoul. Kisah Yo Yang Chul adalah pengingat yang mengerikan bahwa di balik wajah seseorang yang tampak biasa, bisa tersembunyi kegelapan yang tak terbayangkan. Dia bukan hanya seorang pembunuh, tetapi juga simbol dari seberapa jauh seseorang bisa jatuh ke dalam jurang kebencian dan kegilaan. Kasus ini meninggalkan bekas yang mendalam di masyarakat Korea Selatan, yang hingga kini masih mencoba memahami apa yang mendorong seorang pria biasa berubah menjadi monster yang begitu kejam. Bagaimana menurut Anda, apakah Yo Yang Chul benar-benar bertindak sendiri, atau ada sesuatu yang lebih besar yang masih tersembunyi di balik kejahatannya? Terima kasih telah menyimak kisah ini, bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.